Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301145. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul patologi dengan materi gangguan muskuloskeletal, di mana gangguan muskuloskeletal yang bakalan kita fokus bahas yaitu tentang penyakit terkilir atau di dalam bahasa anatomi dinamakan dengan sprain maupun strain. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa sih muskuloskeletal ataupun gangguan muskuloskeletal tersebut. Jadi, muskuloskeletal atau gangguan muskuloskeletal merupakan gangguan yang terjadi karena adanya penurunan fungsi, baik itu penurunan fungsi dari otot, ligamen, sendi, saraf maupun bagian tendonnya. Nah, di muskuloskeletal ini kita akan, yang sudah saya katakan tadi, kita akan fokus membahas tentang terkilir atau penyakit terkilir atau bahasa anatominya yaitu sprain dan strain. Nah, apa sih sprain dan strain itu? Jadi sebenarnya sprain dan strain itu tuh jika kita bahasakan awamnya itu atau bahasa sederhananya itu namanya terkilir, tetapi ada perbedaan jenis terkilir di mana itu dibedakan dengan namanya yaitu sprain dan strain. Nah, apa sih sprain dan strain tersebut? Jadi, sprain merupakan adanya fungsi lisa atau adanya cedera pada bagian ligamen di seluruh tubuh. Sedangkan strain adalah adanya fungsi lisa atau adanya cedera pada bagian otot maupun tendon di seluruh tubuh. Nah, cedera ini tuh terjadi di semua bagian tubuh, di semua bagian saraf, tendon maupun ligamen di semua tubuh, di semua titik tubuh. Nah, tetapi muskuloskeletal ini lebih banyak atau paling banyak prevalensinya itu terjadi di bagian knee dan di bagian ankle. Di bagian knee prevalensinya itu sekitar 62%, sedangkan di bagian ankle prevalensi terjadinya muskuloskeletal itu sekitar ada 59%. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab terjadinya muskuloskeletal di sprain maupun strain. Nah, faktor penyebab pertama yaitu karena kondisi yang tidak baik di dalam tubuh kita sehingga kita itu kurang konsentrasi. Nah, ketika kita itu kurang konsentrasi, otomatis prevalensi terjadinya muskuloskeletal atau prevalensi terjadinya terkilir ini kan lebih banyak gitu. Terus selanjutnya yaitu karena kita menggunakan otot maupun ligamen kita itu secara berlebihan sehingga membuat otot atau ligamen kita itu kelelahan atau disebut dengan fatigue. Nah, selanjutnya yaitu karena kita itu tidak melakukan pemanasan atau stretching sebelum melakukan sesuatu. Segala sesuatu atau pekerjaan itu harus dilakukan dengan stretching, harus diawali dengan stretching atau pemanasan dulu. Manfaat dari stretching itu yaitu kita memberikan aba-aba kepada tubuh, sendi, saraf di semua tubuh kita itu agar dia itu bersiap-siap untuk melakukan aktivitas yang mungkin sangat berat, sehingga dia tuh harus diberikan instruksi atau aba-aba biar dia tuh nggak kaget langsung melakukan pekerjaan berat. Nah, selanjutnya itu karena perempuan di masa di atas dari 30 tahun. Kenapa? Karena pada usia di atas 30 tahun itu tuh perempuan itu sedang mengalami masa pramenopause, di mana jika sudah terjadi menopause itu semua fungsi di dalam tubuh itu, semua organ itu tuh sudah mulai berkurang fungsinya gitu. Nah, selanjutnya itu pada laki-laki di mana umurnya itu sekitar 14 sampai 24 tahun, di mana pada umur tersebut laki-laki itu pada umur yang produktif, di mana kalau laki-laki pada umur produktif dia itu tidak sadar akan melakukan pekerjaan. Ambisinya untuk selalu bekerja itu masih tinggi sehingga dia itu tidak menghiraukan apakah otot sendi ataupun ligamennya itu terjadi fatigue atau tidak. Yang dia pikirkan itu hanya ambisi untuk bekerja.
Jadi itu merupakan salah satu penyebab dari muskuloskeletal atau strain maupun sprain ini. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan alas kaki yang tidak tepat, sehingga kayak misalnya kita menggunakan alas kaki yang panjang ataupun pendek sebelah gitu kan, itu resiko terkena terkilirnya itu lebih panjang. Nah, selanjutnya yaitu karena adanya riwayat terkilir sebelumnya. Itu untuk faktor internal. Kemudian ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti kayak lingkungan atau kegiatan, misalnya kayak tanah yang becek atau adanya tanah yang tidak rata, kemudian olahraga ataupun menari, itu merupakan faktor eksternalnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda dan gejala dari penyakit muskuloskeletal, sprain maupun strain ini. Nah, karena sprain dan strain ini memiliki sedikit perbedaan dari tanda dan gejalanya, maka di sini saya akan menyebutkan tanda dan gejalanya secara pisah-pisah. Nah, yang pertama yaitu tanda dan gejala dari penyakit terkilir jenis sprain. Yang pertama yaitu adanya nyeri yang terlokalisasi. Nah, apa sih maksud dari nyeri yang terlokalisasi tersebut? Jadi, nyeri yang terlokalisasi itu saya contohkan seperti ini. Misalnya kita terjadi terkilir pada bagian kaki maupun di bagian ankle. Jadi, rasa nyerinya itu hanya ada di bagian ankle-nya saja. Nyerinya tidak menjalar ke bagian, misalnya ke bagian atas di tibia ataupun di fibular, itu tidak, nyerinya tuh tidak sampai ke bagian kulit di tibia maupun fibular, seperti itu. Nah, misalnya selanjutnya yaitu adanya inflamasi, kemerah-merahan, dan adanya keterbatasan gerak. Dan selanjutnya yaitu adanya bunyi krek atau plek gitu, karena merupakan dimana spray ini kan sudah saya jelaskan tadi, itu adanya cedera pada ligamen. Nah, ketika ligamen itu kayak misalnya keriket atau robek, otomatis nanti ligamen tersebut akan menimbulkan suara yaitu bunyi pok, seperti itu. Nah, kemudian adanya nyeri yang secara bertahap. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala pada sprain. Jadi yang pertama tanda dan gejalanya yaitu nyerinya itu tidak terlokalisasi. Jadi kalau misalnya ada strain di bagian ini, misalnya ada terkilir di bagian ini, maka rasa nyerinya itu bisa menjalar sampai ke atas maupun sampai ke jari-jari. Itu artinya nyeri yang tidak terlokalisasi. Selanjutnya itu nyerinya secara bertahap juga, kemudian adanya inflamasi, pembengkakan, kemerahan, rasa panas, dan selanjutnya juga dia itu adanya kelemahan otot ataupun spasme otot maupun kram. Karena pada strain ini yang cedera itu sudah bukan ligamen, tetapi yang cedera itu tendon atau ototnya, sehingga ketika ada salah satu otot yang rusak atau salah satu otot itu terjadi fungsi lisa atau robek atau bahkan sampai terputus, itu akan menyebabkan otot-otot jadi lemah atau spasme. Selanjutnya terjadi nyeri yang bertahap. Jadi untuk perbedaannya dari sprain dan strain ini, kalau di sprain yaitu nyerinya terlokalisasi, kalau di strain nyerinya tidak terlokalisasi melainkan menjalar. Selanjutnya kalau di sprain itu dia menyebabkan spasme otot, sedangkan di sprain itu enggak. Kemudian di sprain itu dia adanya bunyi pluk gitu saat terjadi terkilir, sedangkan di strain itu dia tidak ada bunyi apa. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengetahui apakah kita itu terkilir di strain maupun sprain? Jadi tadi sudah dijelaskan kalau misalnya sprain itu cedera di ligamen, kalau strain itu cedera di otot atau tendon. Nah, kalau misalnya kita itu orang awam kan, kita tuh nggak tahu ligamen kita yang mana sih yang rusak atau
otot kita tuh yang mana sih yang rusak. Jadi kita bisa melakukan asesmen sementara atau asesmen yang tidak pasti apakah kita itu strain atau sprain dengan cara melihat arah dari terkilirnya kita. Misalnya kalau kita terkilir menghadap ke dalam atau inversion, itu bisa kemungkinan kita itu terjadi sprain, karena kan kita itu terkilirnya begini ke dalam, otomatis kan yang terjadi stretch atau penekanan itu di bagian luar kan. Nah, dan di bagian luar kaki atau di luar kaki itu banyak sekali terdapat ligamennya daripada tendonnya. Nah, sedangkan kalau misalnya terjadi terkilir dengan arah arah luar atau expression, itu bisa kemungkinan itu adalah strain, karena di bagian dalam dari kaki itu tuh banyak sekali tendon atau ototnya gitu. Tapi kalau yang lebih pastinya itu kita harus menggunakan MRI radiologi untuk memperjelas apakah ini strain atau sprainnya. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap atau grade terjadinya sprain dan strain, atau grade penyakit, atau bisa dikatakan grade keparahan penyakit sprain maupun strain. Yang pertama yaitu grade 1. Nah, di grade 1 ini tuh terjadinya hanya stretch atau hanya penarikan yang keras sehingga menyebabkan ligamen maupun tendon tersebut jadi kayak sakit maupun stres yang keras. Misalnya kayak itu kulit diginiin itu kan jadi sakit, sama artinya dengan ligamen juga. Jadi itu grade 1. Nah, grade 1 ini tuh bisa langsung ke fisioterapis dan ditangani oleh fisioterapis saja, itu boleh. Nah, selanjutnya grade 2. Grade 2 itu sudah terjadi kerobekan di bagian ligamen maupun di bagian tendonnya. Nah, kalau di grade 2 ini tuh sebenarnya masih bisa di fisioterapis, tetapi mungkin waktunya lebih lama gitu. Nah, selanjutnya itu grade 3. Kalau grade 3 ini udah grade paling tinggi. Grade paling tinggi di mana ligamen maupun otot atau tendonnya itu tuh sudah pecah, sudah robek, sudah terputus gitu. Jadi kalau yang grade 3 ini fisioterapis sudah tidak bisa melakukan penyembuhan hanya dengan fisioterapisnya saja, tetapi harus dilakukan operasi pembedahan oleh yang ahli begitu. Selanjutnya, bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan kepada pasien dengan penderita muskuloskeletal ini? Jadi yang pertama yaitu kita bisa melakukan dengan cara inspeksi. Inspeksi itu hanya dengan melakukan atau melihat dari daerah yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, kalau kita lihat apakah dia bengkak atau apakah dia warna merah dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa lakukan palpasi di bagian tersebut. Nah, kalau kita sudah palpasi itu kita bisa tahu apakah ada keganjalan, apakah dia memerah, apakah dia kayak terputus gitu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita melakukan pergerakan atau mengangkat ataupun langsung menyentuh bagian itu. Kita bisa melihat apakah ada keterbatasan gerak pada pasien, apakah pasien tidak bisa menggerakkannya ataupun dan lain-lain, ataupun kita juga bisa menyuruh pasien untuk menggerakkannya sendiri. Nah, kalau misalnya nggak bisa, kita bisa bantu dengan menyentuh pasien atau menggerakkan bagian yang terkena muskuloskeletal tersebut atau bagian yang terkilir tersebut. Nah, kalau misalnya sakit atau sakit banget, itu bisa kita kategorikan bahwa itu merupakan pasien tersebut sudah mengalami keterbatasan gerak. Tetapi yang paling pastinya pemeriksaannya kita bisa langsung ke MRI di bagian radiologi, itu untuk pastinya. Tetapi kita juga bisa melakukannya dengan fisioterapis dengan 3 hal tersebut, yaitu dengan inspeksi, palpasi, dan dengan menyuruh pasien untuk menggerakkan bagian yang terkilir tersebut. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang muskuloskeletal di strain maupun sprain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.